Ya, shalom semua. Apa kabar? Pasti baik. Besok di Indonesia hari libur karena tahun baru Imlek. Oke? Ya. Baik, mari kita siapkan hati untuk belajar. Tema kita hari ini terserah saudara mau pakai kalimat apa. Hidup yang dikuasai Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang disetir oleh Roh Kudus. Hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Kata yang paling tajam, hidup yang diperbudak oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, mengapa kita harus hidup dipimpin, diatur, dikendalikan, disetir, diperbudak oleh Roh Kudus? Kenapa? Nah, pertanyaan ini jawabannya gampang. Karena yang namanya manusia ini doyan duit. Halo? Nah, setiap orang yang doyan duit, maaf, jangan tertuduh, jangan tersinggung. Setiap orang yang doyan duit, yang mata duitan, itu pasti doyan dengan dosa. Maaf. Kenapa, saudara? Karena dosa dengan uang, itu istilah dulu, waktu saya masih kecil, ada ukuran, waktu masih zaman Belanda dulu. Setali 3 uang. Nah itu uang dulu, uang tahun 50-an. 60-an sudah nggak dipakai. Setali 3 uang, itu artinya 1 talen zaman dulu itu 3 koin kecil. Artinya uang dengan dosa itu selalu menyatu. Selalu. Percaya nggak? Kalau dunia ini nggak ada duit, jangan takut. Loh, terus mau bagaimana? Nah, jangan tanya itu dulu. Zaman dulu nggak ada uang, sistem barter. Saling tukar. Ya, oke, ini bicara zaman dulu. Tapi semua orang percaya duit itu adalah setan. Apalagi yang berbicara, yang memberitahu, yang mengatakan adalah Tuhan Yesus. Nah, karena manusia ini doyan dosa, suka dosa, maka itu kita harus memilih mau diatur, dikendalikan, dipimpin, dikuasai, ditaklukkan, diperbudak oleh siapa. Dengan cepat, ada 3 kekuasaan. Bukan dalam dunia. Kalau dalam dunia cuma 2 kekuasaan. Yaitu Tuhan dengan hantu atau setan. Tapi dalam hidup kita manusia ini ada 3 penguasa. Nah, kepada siapa kita menyerahkan hidup kita di antara 3 penguasa ini, maka manusia akan jadi seperti siapa yang menguasai dia. Nah, dari 3 kuasa ini ada 2 yang selalu bersama-sama. Dan yang 1 nggak pernah mau gabung. Ya, nggak pernah mau gabung. Maka itu dalam hidup kita, saudara, perhatikan ini baik-baik. Siapa 3 penguasa itu? Yang pertama jelas Tuhan sendiri. Ya. Nah, Tuhan itu di dalam kuasa Roh Kudus. Yang kedua adalah setan. Roh jahat, dosa. Yang ketiga penguasa itu adalah si aku. Ego kita. Ngerti ya? Saya ulangi lagi. Kalau dalam dunia itu penguasanya cuma 1 di antara 2. Tuhan atau setan. Nah, itu saja. Tapi dalam hidup kita manusia itu ada 3. Tuhan, dosa, setan, dan ego. Aku. Terima kasih Ivan. Betul, Tuhan, iblis, dan kehendak diri sendiri. Betul. Nah, lihat ini. Yang 2 seringkali kerjasama. Setan dengan ego kita seringkali dan selalu kerjasama. Tapi
Roh Kudus, Tuhan tidak pernah mau kerjasama dengan salah satu di antara dua ini atau dua-duanya. Tidak. Oke, saya berikan ilustrasi dulu. Beri contoh dulu. Saudara, tahun 72, waktu saya mulai terpanggil menjadi hamba Tuhan, saya ada di sebuah kelompok yang sangat unik, bukan aneh. Kelompok ini dulu di Lawang Bible Training Center. Ya, tahun 72 saya gabung dengan mereka. Nah, kelompok ini begitu hidup mengandalkan Roh Kudus. Mereka itu mau pergi kemana saja, menunggu apa yang Roh Kudus mau kerjakan. Bahkan ya saudara, saya ngalami sendiri tahun-tahun itu. Ini orang-orang dalam tanda kutip orang gila. Berapa kali, maaf nih, tapi jangan dibilang, onsin, orang Jawa bilang. Apa nama kelompok? Nah, Lawang Bible Training Center. Pemimpinnya seorang dari Amerika, namanya Edwin Stube. Saya ngalami berkali-kali, ya. Begitu pula tim yang pergi. Dengar jelas Roh Kudus bilang, kamu berangkat. Nggak ada uang. Ke terminal, ya. Waktu itu belum beriman pesawat karena masih sulit tahun 70-an. Gampangnya naik bis atau naik kereta api atau kapal laut. Berangkat. Saudara, itu fakta. Nggak ada uang. Pokoknya berangkat. Karena Roh Kudus suruh. Wih, luar biasa. Ada. Tiba-tiba Tuhan kirim seseorang. Serius, saya ngalami itu. Tahun-tahun 70-an itu. Kelompok ini belajar hidup bergantung pada Roh Kudus. Untuk berkat makanan. Untuk keperluan sehari-hari. Mengandalkan Tuhan betul-betul. Ada saja berkat Tuhan yang datang. Maka itu sampai hari ini banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa Koden itu bisa begitu percaya hidup mengandalkan Tuhan? Nah, habis sudah ngalami sejak tahun 72. Termasuk kalau mau khotbah, kelompok ini unik, ya, bukan antik. Kalau ada yang mau khotbah pakai catatan, ya, ini rahasia yang saya alami tahun 70-an awal itu. Kalau ada hamba Tuhan yang khotbah pakai catatan, ya namanya LBTC. Ada yang komen di Facebook. Langsung dibully istilah sekarang. Diejek habis-habisan. Kamu mengandalkan otak. Kamu nggak hidup dalam roh. Waduh, saudara, itu luar biasa. Maka itu sampai hari ini saya juga jadi terbiasa. Kalau mau mengajar, saya cuma menggantungkan diri Roh Kudus. Saya harus ngomong apa, sharing apa. Betul-betul luar biasa. Nah, apalagi tahun 82. Ya, tahun 82. Bulan Februari, Maret, saya dibawa Tuhan ke Tiongkok. Saudara, saya lebih dahsyat lagi mengalami pimpinan Tuhan. Oke, kita baca dulu ayat yang pertama. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Oke. Lihat ini. Semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. BS. Orang-orang yang dibimbing oleh Roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh Roh Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan. Jadi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Semuanya sama. Saudara, jadi setelah 10 tahun,
tahun 72 sampai tahun 82, Roh Kudus memimpin. Akhirnya ketika sampai di Tiongkok, saya lebih dahsyat lagi. Nah, jadi dipimpin Roh Kudus. Begini gereja di Tiongkok. Waktu saya mau berangkat, wah, saya sombong sekali. Saya nanti akan khotbah di Tiongkok. Saya akan mengajar. Ya, saya berharap ada penterjemah. Oke? Ternyata sampai sana, saya cuma sekali sharing atau khotbah. Sisanya saya cuma belajar dengan mereka. Dan hampir tiap saat kalau saya kebaktian bersekutu dengan mereka, ini nangis nggak bisa berhenti. Kenapa? Bayangkan, mereka kalau kumpul, itu nggak pernah tahu jam berapa di mana. Coba saudara pikir. Ya, ini pengalaman saya pertama. Ya, waktu itu ada di Guangzhou, di Kanton. Ya, ada penterjemah saya dari Bandung. Oke, terus bilang begini, nanti kita ada kebaktian. Nah, wajar toh, saya tanya, di mana? Oh, belum tahu. Hah? Belum tahu. Terus saya tanya kedua, jam berapa? Juga belum tahu. Hah? Di mana belum tahu? Jam berapa belum tahu? Nah, nggak mungkin saya maksa tanya. Saya ikut bodoh juga, wong yang tahu aja nggak tahu. Ya udah, sudah mulai sore ini. Nggak ada berita. Apalagi tahun 82, jangan lagi Tiongkok, Indonesia aja nggak ada telepon. Ya, cuma telepon rumah dan tidak semua orang punya. Menjelang gelap, saudara, tapi masih ada terang. Ayo kita berangkat, kita berangkat. Loh, tadi ditanya nggak tahu di mana, jam berapa. Sekarang berangkat. Ya sudah, saya ngikut saja. Saudara, saya masih ingat di sebuah taman ada bangku panjang. Ada orang yang berkumpul di situ. Nah, dari rombongan saya itu kira-kira 7-8 orang. Sampai situ ada yang kumpul. Terus mereka saling ngomong. Nah, saya nggak ngerti, saya juga nggak mau tanya. Mereka kalau kumpul di Tiongkok waktu itu, saudara, tidak boleh lebih dari 30 menit. Dan tidak boleh lebih dari 20 orang. Tidak boleh. Langsung ditangkap. Kamu rapat melawan pemerintah. Wih, sadis komunis itu. Udah, mereka ngomong, mereka doa, blablabla, semuanya. Saya cuma diam. Tapi saya merasakan, wih, hadirat Tuhan luar biasa. Mereka itu kalau kebaktian betul-betul menggenapi semua surat-surat Paulus. Apabila kamu bertemu, hendaklah kamu saling mempersembahkan ini, mempersembahkan itu, saling mendoakan, saling menghibur, saling menguatkan, saling menyembuhkan. Pokoknya surat-surat Paulus itu yang mereka pakai. Nggak sampai 30 menit bubar. Nah, waktu jalan pulang saya ini tanya. Namanya Yao Sesui, penterjemah saya itu. Tunggu. Tadi siang, tadi pagi, tadi siang, tadi sore. Kan saya ini tanya. Di mana kebaktiannya dan jam berapa? Saya manggil dia kok Sesui bilang nggak tahu. Lah kok kenapa tiba-tiba bisa kumpul di sini? Nah, dia bilang memang saya ini baru tahu sore tadi waktu mau berangkat. Saya mikir lagi. Sebentar, tadi sore mau berangkat. Saya ingat jelas. Nggak ada yang datang. Ya cuma kami yang di rumah itu. Kira-kira 4 orang. Nah terus kok Sesui kok bisa tahu? Suruh berangkat. Oh iya. Dia bilang, manggil nama saya. Ya kalau saya dalam bahasa Mandarin, Daniel itu Tan Ili. Ya. Terus dia cerita. Iya, sore tadi tiba-tiba saya dengar Roh Kudus. Bicara kepada saya, kumpul di taman A, cari bangku yang warna ini. Oh iya? Nah, itu pertama kali saya. Wih, hebat sekali nih. Terus saya tanya lagi. Nah, tadi itu kan kalian gak saling kenal. Enggak. Logika saya jalan begini. Tunggu. Kalau kalian gak saling kenal, apa gak takut kalau ada penyusup atau pengkhianat atau mata-mata? Wajar nggak saya tanya begitu, saudara?
Saudara, jawaban ini yang buat saya bertobat sampai hari ini. Oh iya. Saya bilang, oh iya apa? Yang dibaca, yang dihafalkan disebut, bukan dibaca. Yang disebut itu Roma 8 ayat 14 ini, saudara. Terus, jadi yang tahu kebaktian di mana dan jam berapa, itu pasti anak-anak Tuhan yang terbiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tentara komunis nggak mungkin dengar Roh Kudus ngomong. Wih, saudara, saya menangis. Oh ya. Barang siapa hidup dipimpin Roh Tuhan, dialah anak-anak Tuhan. Jadi sejak tahun 82, bulan Februari, pas Imlek, saudara, saya masuk ke Tiongkok itu seminggu sebelum Imlek. Nah, saya kalau kesaksian itu saya bersyukur. Saya baca ada komen. Saat tertekan dan dilarang, kerinduan bersekutu dipimpin oleh Roh Kudus. Betul waktu itu. Tapi saat kita bebas dan merdeka, sakarpe dewe, ampuni kami Tuhan. Kalau ibadah betul. Jadi yang bisa tahu ada kebaktian di mana jam berapa, itu pasti anak-anak Tuhan. Betul Yuli, ini komen dari München, Munich. Betul. Jadi saudara, pernah kebaktian jam 2 subuh. Dibangunkan, ayo bangun. Ada kebaktian di pinggir sungai. Ingat loh, Februari, Maret itu masih dingin di Tiongkok. Oh ya, ya udah, betul ada orang di pinggir sungai. Pernah Roh Kudus bicara kebaktian di base kota. Cari base kota nomor ini. Kan bisa ada nomornya. Masuklah. Nah, saudara, hebat mereka. Begitu masuk dalam bis kota, mereka duduk, tahu di mana ada saudara mereka. Wih, luar biasa betul. Istilahnya gereja bawah tanah. Nah, dulu saya pikir bawah tanah betul-betul di bawah tanah. Tidak, arti bawah tanah itu istilah underground church. Artinya sembunyi-sembunyi. Di bis kota itu duduk, ya 4 deret begitu sambil ngomong. Nah, itu nggak bisa mendoakan, tutup mata. Ya mereka pegang pundak, ngomong cerita. Dah turun. Pernah suatu kali kebaktian di kuburan. Kan kuburan ada nomornya. Cari kuburan yang nomor sekian. Ada orang di situ. Suatu kali dipimpin kebaktian. Saya dengar. Ayo, saya salah dengar. Di depan toko roti. Jadi bukan di toko rotinya. Ya udah, saya ikut. Nggak masuk. Ternyata cuma di luar. Ketemu berapa orang. Saling. Udah, terus bubar. Jadi mereka nggak pernah tahu jam berapa dan di mana. Maka itu tentara komunis nggak akan bisa nemukan mereka yang beribadah. Kalian Ivan ikut ya. Ini luar biasa saudara. Kebaktian seperti itu. Maka itu. Ayo. Kita sungguh-sungguh. Sutema, terima kasih. Papa nanti telepon kamu ya. Tadi Papa telepon kamu nggak jawab. Oke. Lanjut. Saya beri contoh kesaksian lain. Tahun 81 pertama kali saya ke Jerman. Waktu itu masih Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, oleh Pak Adi Sutanto, ya dari kota Hamburg yang menuju ke timur ada kota kecil namanya Neumünster. Nah, di situ ada Dr. Timotius Susantia. Nah, dokter ini sekarang punya klinik, punya rumah sakit di Ungaran. Spesialis tulang, lulusan Jerman. Satu-satunya dokter tulang hebat di Indonesia itu namanya Dr. Timotius Susantia. Dokternya 2.
prakteknya di Ungaran. Nah, itu adiknya Pak Adi Sutanto. Tinggal di situ. Nah, terus ada pelayanan ke Berlin. Nah, untuk menuju Berlin Barat, dari Jerman Barat, itu harus melewati DDR namanya. Jerman Timur. Saudara, itu pertama kali saya melihat. Ya, itu kan satu daratan. Jerman Barat, Jerman Timur itu satu daratan. Nah, saya cerita supaya saudara punya bayangan. Begitu kami meninggalkan Jerman Barat, pemeriksaannya nggak ketat, cuma lihat paspor selesai. Tapi waktu masuk Jerman Timur, ampun, periksanya ketat sekali. Begitu kami lolos dari pemeriksaan paspor, pemeriksaan mobil, semua barang-barang kami bawa diperiksa, itu tangki bensin ditusuk-tusuk pakai besi panjang. Saya pikir kenapa? Karena ada penyelundup orang sembunyi di tangki bensin. Nah, tapi bensin untuk mobil pakai galon saja. Terus dashboard itu dipukul kencang-kencang, diperiksa ada orang tidak. Wih, pokoknya ketat sekali, saudara. Nah, begitu selesai periksa, saya syok. Melihat Jerman Timur kotor, kumuh, tidak ada kehidupan. Apa yang saya belajar? Namanya sama, Jerman. Tapi satu di bawah pemerintahan komunis, satu di bawah pemerintahan negara merdeka. Beda. Bahasanya sama. Orangnya sama, orang Jerman. Nah, dengar ya ilustrasi ini. Ternyata siapa yang memimpin negara itu, maka negaranya itu akan seperti apa. Nah, terus tahun 84, saya dari Jerman, saya ke Yugoslavia. Ya, ke kota Dubrovnik waktu itu, ke Sarajevo, ke Mostar. Sama-sama daratan Eropa. Tapi kenapa ini miskin? Kenapa Jerman Barat bisa begitu kaya? Tergantung siapa yang mimpin negara itu. Nah, yang di Indonesia, bagi yang belum pernah, sekarang sudah bagus. Sejak pemerintahan Jokowi, saya pernah lintas batas dari Intekong, itu Kalimantan Barat, ya, terus lewat, ya, itu perbatasan dengan Malaysia. Nah, kota besar pertama setelah kita meninggalkan perbatasan Kalimantan Barat Indonesia dengan masuk ke Malaysia itu kota besarnya Kuching. Ini dulu ya, sebelum Jokowi. Begitu kami meninggalkan Indonesia, masuk ke Malaysia yang cuma dibatasi kawat duri, bukan tembok. Beda, saudara, rumputnya, pohon-pohonannya diatur rapi. Nah, saya itu noleh ke belakang. Ya ampun, negaraku. Beda jauh. Padahal jaraknya cuma nggak ada 5 meter. Kembali siapa yang memerintah. Nah, tapi sekarang Entekong cantik sekali. Bangunan-bangunan bagus. Karena pemerintah yang memimpin. Nah, begitu pula saya pernah meninggalkan Jayapura. Menuju ke Papua Nugini. Baru melintasi perbatasan. Ya ampun, beda. Sekarang sudah cantik juga Skow ya. Yang di Jayapura sana masuk ke Papua Nugini. Nah, saya nggak tahu, saudara pernah nggak misalnya dari San Diego, Amerika Serikat, keluar sedikit dari San Diego sudah perbatasan Meksiko. Sama. Begitu melihat San Diego cantik bersih, masuk Meksiko, ampun dah. Nah, saya harap dua contoh ini menyadarkan kita. Siapa yang memimpin kita dalam hidup ini? Kita ini diatur, dipimpin oleh siapa? Itu sangat menentukan.
hidup kita ini jadi siapa dan jadi apa. Tergantung kita menyerahkan hidup ini kepada kepemimpinan dan kepemilikan siapa. Perhatikan ini, saudara. Jadi ayo mulai hari ini kita betul-betul hidup di dalam kebenaran ini. Galatia 2 ayat 20. Ya, Galatia 2 ayat 20. Kita akan lihat siapa yang memimpin kita. Galatia 2 ayat 20. Siapa yang hidup di dalam kita. Itu akan membuat kita ini jadi apa? Namun aku hidup. Jelas kita hidup hari ini. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Aneh bukan? Aku hidup. Tapi bukan aku sendiri yang hidup. Lalu siapa? Nah ini loh. Mari dengan jujur masing-masing kita menanyakan ke diri kita. Aku ini hidup. Tapi siapa yang hidup di dalam aku? Ada komen di Facebook. Dipimpin Roh Kudus pasti jadi indah dan luar biasa. Amin. Tapi dipimpin si kunyuk, namanya aja kunyuk, pasti hancur berantakan. Setuju? Ini di Facebook. Saya ulangi ya, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah ini perlu ditanyakan. Saudara hidup, saya hidup. Pertanyaannya, siapa yang hidup di dalam kita? Cek kembali, cek. Belum selesai. Oh ini Mike menuliskan dalam terjemahan versi membaca dengan mudah. Sebenarnya bukan lagi aku yang hidup sekarang ini. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saya lihat terjemahan AYT. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oke, BIS. Sekarang, bukan lagi saya yang hidup. Tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. MLT. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Aku hidup. Tetapi bukan lagi aku. Melainkan Kristus di dalam aku. Terjemahan yang lain. Aku telah disalibkan. Ya. Bersama-sama dengan Al-Masih. Sekalipun aku masih hidup. Bukan aku lagi yang hidup. Melainkan Al-Masih yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan, Hendra baru memberi komen di Zoom. Hidup ini untuk menghidupkan manusia lain atau orang lain. Oh, luar biasa. Nah, ini ada saudara kita ya dari LA nulis. Namanya Utomo Lukman. Terima kasih. Sampai sekarang Tijuana masih kumuh. Beda dengan San Diego. Benar, Koden. Pemimpin menentukan keadaan suatu bangsa. Apalagi yang punya visi Tuhan. Terima kasih. Nah ini yang dari LA memberitahu itu. Hebat sekali. Nah ada pertanyaan. Istri saya mendengar suara Tuhan tapi dia masih kurang yakin. Tuhan berbicara kepadanya. Dia berpikir mungkin perasaannya saja. Oh, dicat. Wah lama ini papa nggak ketemu kamu. Kamu masih di Maluku Tenggara. Ya, papa lupa salam buat istri. Nah itu belajar Richard. Belajar. Papa dulu juga pertama kali dipimpin Roh Kudus. Bisa salah, pernah salah. Tapi nggak usah takut. Masih belajar kok. Ya, belajarlah untuk taat. Nggak usah ragu-ragu. Oke ya, terima kasih Utomo untuk memberikan kesaksian. Ya, perbatasan Amerika Serikat. Ya, San Diego keluar. Itu kota pertama, Tijuana. Wih, beda sekali. Nah, maka itu saudara, siapa yang memimpin kita, itu menentukan. Cek kembali ke Galatia 2 ayat 20.
Ya, Galatia 2 ayat 20. Nah, kalau Kristus Tuhan yang hidup di dalam kita, maka ada kalimat ini. Makasih Danang, ini anak saya dari Jogja, memberikan komen, nanti saya baca. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oh, terima kasih Bapak untuk hidup yang luar biasa ini. Nah, sekarang kita lihat. Saya baca lagi ya. 2:20 Galatia ini. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan. Nah, maaf. Saya beri contoh. Bisa nggak orang hidup yang hidup di dalamnya adalah kebencian dan sakit hati? Maaf, saya tanya. Bisa tidak ada orang yang hidup, tapi yang hidup bukan dirinya, juga bukan Tuhan, tapi kebencian dan sakit hati? Jawabannya ada, yaitu orang yang tidak mau mengampuni, dendamnya tetap diingat-ingat terus. Ivan, Papa harap kamu ikut mendengar ini. Sejam yang lalu sebelum kita mulai Zoom, saya lagi bimbing anak saya ini dari Jogja. Dia punya dua hal yang mengganggu hidupnya. Satu, penyesalan. Tahun 2019 yang lalu dia memilih satu pilihan yang salah. Dan salahnya itu fatal. Nah, dia nyesalnya sampai tahun 2021. Saya bilang, Ivan, yang punya pengalaman seperti kamu itu banyak. Nggak cuma kamu. Tapi nggak usah disesali. Sudah terjadi mau apa? Move on. Jalan maju. Jangan noleh ke belakang. Hal yang kedua, dia merasa sudah rugi hidupnya, buang uang begitu banyak 2 tahun ini. Saya bilang uang bisa dicari. Percuma kamu berhenti di tahun 2019. Ini sudah tahun 2021. Nah ini loh. Ada orang yang hidup. Tetapi yang hidup di dalam dia itu penyesalan. Wih, rugi sekali. Betul? Jangan. Oh, Aswin, Papa senang kamu ikut gabung nak. Sudah lama Papa nggak kontak. Maafkan Papa waktu mamamu dipanggil Tuhan, Papa nggak sempat kontak. Aswin, ayo bangkit ya. Sudah tahun 2021 Win, bulan Februari. Jangan sesali yang sudah terjadi. Ayo, percayalah nak, Tuhan pasti akan menolong. Nanti kontak ya Aswin. Ya. Nah saudara, mari kita tanya, siapa yang hidup di dalam kita sekarang? Maaf. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Maaf. Apakah percabulan bisa hidup di dalam hidup kita? Betul, Frank. Revolusi mental dan karakter. Betul. Maaf. Bisa nggak ada orang hidup, tapi yang hidup itu percabulan. Pikirannya seks terus. Maaf. Nggak bisa. Hei Pak Abad Tuan dari Medan. Anak saya ini Uta Julu. Ini anak saya Erik dari Brisbane. Erik gimana sekecil? Asinya baik. Ini anak saya baru melahirkan. Anak kedua. Baru berapa hari ini ya. Nah mari kita tanya. Siapa yang hidup di dalam kita ini siapa? Uang bisa nggak hidup di dalam kita? Sangat bisa. Maka itu kalau hari ini saudara memutuskan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Wih, hidup itu luar biasa. Oke, saya kembali ke saksian waktu ke Tiongkok. Ini luar biasa. Ya, ada komen bagus di Facebook. Jangan menyerah pada nasib dan takdir. Jangan. Ya. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada nasib dan takdir. Ayo bangkit dan berjuang bersama Kristus. Terima kasih. Ayo, Ivan, Aswin, bangkit ya. Tinggalkan yang sudah lewat. Kalau berdosa, kita minta ampun dan bertobat. Serius itu dalam hidup kita. Nah,
bulan Desember, ya, saya dapat berita dari 2 orang dan dua-dua sudah dipanggil Tuhan. Satu, ya, seorang dokter, Dokter Lukas di Kudus. Orang Kudus pasti tahu. Dan punya punya klinik Elim namanya di Jalan Pemuda, nggak salah nomor 60. Ya, dia pendeta juga walaupun dia dokter. Yang satu Pak Samuel Elkana yang memimpin Bukit Doa Getsemani di Ungaran. Nah, 2 hamba Tuhan ini ketemu dengan seorang penginjil muda dari Malaysia. Namanya Raymond Eng. Nah, Raymond Eng ini penginjil yang berapi-api. Kalau khotbah semangatnya luar biasa. Saya belajar banyak dari dia. Nah, suatu hari dia ketemu Dr. Lukas, ya, dan Pak Samuel Elkana. Dia bilang, carikan hamba Tuhan. Ya, carikan hamba Tuhan, orang muda yang saya mau ajak ke Tiongkok. Universitas Shanghai lagi mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Nah, nggak tahu bagaimana ini. Dr. Lukas dan Pak Samuel ini nyebut nama yang sama, yaitu saya. Maka saya diberi kabar. Waktu itu nggak ada handphone. Tahun 81 Desember kok, saudara. Nah, terus titip sampai ke saya beritanya. Oh ya? Waduh, mau dong saya ke Tiongkok. Kenapa tidak? Apalagi ada yang ngajak. Itu Raymond Eng ini. Dia bisa bahasa Mandarin, dia bisa bahasa Inggris. Jadi biar dia jadi penterjemah saya. Waktu saya umumkan di gereja yang saya pimpin, GBI Sulung Sekolahan, saudara. Nggak tahu bagaimana gembala senior saya namanya Pak Pendeta Yan Iskandar. Itu omnya Pendeta Ruben Adi. Jadi Pak Yan ini adik kandungnya Pendeta Julius Ishak. Umumkan, mari saudara-saudara, kita kumpulkan uang. Supaya Daniel ini bisa pergi ke Tiongkok atas utusan gereja kita. Wah, saya senang, saudara. Dapat banyak, saudara. Ya, saya bawa. Ternyata 2 minggu sebelum penentuan berangkat, Raymond Eng memberi kabar. Dia nggak boleh keluar, nggak boleh dapat visa ke Tiongkok. Waktu itu antara Malaysia dengan Tiongkok belum ada hubungan diplomatik kayak Indonesia. Begitu dengar itu saya itu senang. Terima kasih Tuhan gak jadi berangkat. Kenapa? Saya ini takut ke Tiongkok. Kan dulu tidak ada hubungan apa-apa. Itu dia. Nah, ada yang tanya, Selvi, untuk berjalan dengan Roh Kudus gak bisa didoakan. Itu keputusan diri kita. Mau nurut dipimpin atau tidak. Jadi bukan karena doanya orang lain. Ini ada yang komen. Dukung doa supaya selalu dipimpin Roh Kudus. Enggak, itu keputusan kita. Mau atau tidak. Tapi saya itu mikir. Kalau nggak jadi berangkat, ini uang sebanyak ini. Zaman itu saya lupa ya berapa banyak ya. Tahun 81. Untuk apa? Dan saya harus mengembalikan kepada gereja. Karena saya nggak jadi berangkat. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya. Dengan ilustrasi yang sederhana sekali. Begini, Daniel. Kalau kamu melihat air mengalir, terus dibendung. Suara jelas, bukan di telinga, tapi ide saya, perasaan saya lagi merenung. Tuhan kok nggak jadi berangkat, tapi saya bersyukur. Tapi hati saya nggak enak. Tuhan mau bicara sesuatu. Saudara, tahu Roh Kudus memberikan hikmat sederhana sekali. Daniel, kalau ada air mengalir, sungai lah sungai. Terus dibendung. Gimana airnya? Saya mikir sejenak. Tiba-tiba muncul pengertian. Ya airnya akan cari jalan lain. Ngerti nggak maksud itu? Jelas Roh Kudus memberi saya ilustrasi. Sungai yang dibendung pasti akan mengalir ke pinggir-pinggirnya. Tetap akan mengalir. Langsung saya tahu. Kalau dengan Raymond Eng dibendung oleh pemerintah Malaysia, berarti Papa akan tunjukkan saya jalan lain. Terus bagaimana? Saya nggak kenal siapa-siapa. Saya diskusi dengan Dr. Lukas, dengan Pak Samuel Elkana. Aduh, ya bagaimana ini? Nah, waktu itu sering datang dari Hong Kong sebuah pelayanan namanya Asian Outreach, ya, yang mimpin orang Amerika. Saya lupa siapa namanya. Nah,
Kelompok ini sering datang ke Indonesia cerita tentang gereja bawah tanah di Tiongkok. Saya ingat. Nah, pemimpin Indonesia namanya Pendeta Hosea Litaniwan. Belum lama dia meninggal. Nah, saya tahu kantornya di Jakarta. Nah, saya berangkat ke Jakarta untuk tanya, Pak Hosea, bagaimana kalau saya ini ke Tiongkok? Oh, bisa aja. Ini saya kasih alamatnya, Asian Outreach. Saudara, saya minta peneguhan lagi kepada yang lain. Semuanya yang saya tanya berangkat. Wujuh, saya mikir juga ini bagaimana. Berapa hari sebelum berangkat, tiket sudah saya beli, ada di tangan. Puji Tuhan, uang yang dari gereja itu cukup untuk beli tiket. Nah, waktu itu masih bisa beli tiket sekali jalan one way. Saya pikir pulangnya urusan nanti, saya pikir begitu. Nekat, saudara, nggak tahu siapa-siapa. Berapa hari sebelum berangkat, Roh Kudus ingatkan. Nah, ini loh. Papa saya punya sepupu. Ya, papa saya. Walaupun dia sudah meninggal waktu itu. Nah, saya tahu dengar cerita dari nenek saya. Ya, anak adik nenek saya itu pulang ke Tiongkok tahun 59-60. Waktu PP 10. Nah, terus saya datang ke rumah adiknya nenek saya. Nah, saya nggak cuma datang, saya dapat berkat lagi. Saya dibawain uang, saya nggak tahu berapa. Nah, tujuan saya minta alamat dan nomor telepon di Hong Kong. Nah, kami ini nggak pernah ketemu, mereka nggak pernah ketemu saya pun nggak pernah ketemu mereka. Karena waktu mereka berangkat saya masih kecil, ya. Nah, saya bawa, udah. Begitu saya tiba di Hong Kong, saya ke kantor Asian Outreach. Waduh, saudara, saya langsung dapat masalah. Apa masalahnya? Untuk waktu sekarang ini, tidak boleh ada orang asing masuk mengunjungi mereka. Sebab pemerintah Tiongkok sedang ganas. Sudah berapa yang ditangkap? Aduh, saya pikir bagaimana ini? Sudah sampai Hong Kong. Nah, ya udah. Akhirnya saya kembali ke hotel saya, itu YMCA di Hong Kong, hotel murah. Di kamar hotel saya berdoa sambil menangis, Papa saya harus apa? Saya nggak tahu ini mau bagaimana. Ke Tiongkok tertutup. Roh Kudus ingatkan, kamu kan punya nomor telepon saudara papamu. Oh iya. Saya cari koin telepon umum. Karena saya takut telepon di hotel mahal, saya telepon. Wih, diterima. Saya sebut nama kakek saya. Saya sebut nama nenek saya. Nah, terus saya sebut nama mamanya. Ya, adiknya nenek saya itu. Loh, jadi kamu itu anaknya ini? Iya. Setelah saya sebut silsilah. Itu semuanya. Yaudah. Apa itu? Ayo datang ke rumah. Aduh, di mana rumahnya? Dikasih, kamu tinggal di hotel mana? Oh ya, kamu keluar. Belok ke kanan. Tunggu di halte nomor sekian. Cari bis nomor sekian. Terus dia ngitung. Pokoknya kamu hitung. Kalau sudah 14 kali stop, kamu turun. Wih, panjang sekali. Ternyata itu dari Kowloon ke Hong Kong. Saya nggak ngerti itu pertama kali saya ke Hong Kong. Saudara, akhirnya dengan sepupu papa saya ini, saya bisa berangkat ke Tiongkok. Terus ketemu. Nah ini loh, kalau hidup dipimpin Roh Kudus itu luar biasa. Biarlah kesaksian ini membuat saudara tidak takut menyerahkan hidup kepada Roh Kudus. Ada satu hal yang harus dibuang dari hidup saudara yang mau dipimpin Roh Kudus. Dengar, ada satu hal. Enggak dua, enggak tiga. Satu hal saja. Kalau saudara ingin hidup dipimpin Roh Kudus, dengar kalimat ini. Jangan mencurigai Roh Kudus. Mungkin saudara aneh. Oh ya, Siuman. Ini saudara kita dari Surabaya. Selalu belajar terus setiap hari untuk berkata dan bertindak. Siap, laksanakan. Betul. Berapa hari lalu kan kita belajar soal sistem militer. Siap, laksanakan.
Siap, laksanakan. Nah, tolong ya, saya ulangi. Saudara yang ingin hidup dipimpin Roh Kudus, ada satu hal yang penting. Jangan mencurigai Roh Kudus. Mungkin kedengaran kata ini aneh. Masa sih ada orang curiga pada Roh Kudus? Nah, yang belum yakin saya yakinkan. Justru anak Tuhan, murid Tuhan Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus, ingin dipimpin Roh Kudus, tapi masih mencurigai Roh Kudus. Apa itu curiganya pada Roh Kudus? Ini, kalau dipimpin ke arah yang salah bagaimana nanti? Nah itu, jadi masih mencurigai. Oke, saya berikan contoh yang betul ya, yang gampang. Ini pengalaman saya di Kalimantan Tengah. Tahun 78 yang lalu, 78, 79, udah lama. Di pedalaman, saudara. Listrik aja nggak ada. Apalagi TV, nggak ada. Nah, saya mengajar tentang siapa itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Mau nggak kamu dipimpin, diatur oleh Tuhan? Wah, anak-anak remaja pemuda. Saudara, waktunya tanya jawab. Ada seorang anak muda. Ini loh, mencurigai Roh Kudus itu di sini. Pak, saya mau Yesus menjadi Tuhan di hidup saya. Tapi cuma ada satu, Pak. Yang saya sampai hari ini belum bisa menyerahkan kepada ketuhanan Yesus. Saya pikir ini anak rohani sekali cara bicara. Cara nyusun katanya bagus sekali. Apa itu? Dengar baik-baik. Dari yang iba, tahu kata iba? Penuh belas kasihan, jadi jengkel. Saya mau, ini anak. Karena begini dia jawab. Yang mana kamu gak berani menyerahkan kepada Tuhan? Dengar ya. Tolong di mute, yang lain di zoom ya. Apa itu? Saya tanya. Sambil tersipu-sipu. Dia berkata jodoh, Pak. Loh, kenapa jodoh? Saya kan gak ngerti. Begini jawabnya. Jadi iba belas kasihan, jadi jengkel. Kenapa? Tentang jodohmu kamu gak berani menyerahkan kepada ketuhanan Yesus. Dengar baik-baik. Dia jawab sambil enteng. Tapi saya jadi jengkel. Takut diberi yang jelek, Pak. Dengarkan. Saya mau marah tapi mau tertawa juga. Kenapa? Nah, waktu itu saya juga masih remaja. Tahun 78-79. Tiba-tiba muncul di pikiran saya. Mungkin saya juga bisa berpikir seperti anak ini. Takut menyerahkan hal jodoh kepada Tuhan. Yang anak-anak muda, engkau harus bertobat ya kalau mencurigai Tuhan. Karena takut dikasih yang jelek, maka itu gak berani menyerahkan kepada Tuhan. Maaf. Nah, sekarang saudara perhatikan. Betul ya? Oh, itu ada yang ngaku. Iya. Jadi, jangan mencurigai Roh Kudus. Dia tidak pernah memimpin ke arah yang salah. Kalau sampai ada yang salah, berarti kita yang salah dengar. Nggak apa-apa. Belajar. Jangan takut. Nah, jadi kalau saudara mau hidup dipimpin Roh Kudus, jangan pernah mencurigai dia. Jangan. Wih, luar biasa. Kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, nggak akan salah pimpinannya itu. Indah sekali. Ya, ada yang tanya ya di IG saya. Shalom Pak, bagaimana kita membedakan itu dari Roh Kudus atau bukan? Gampang. Seberapa dalam kita mengenal firman, sedalam itu, sejauh itu, Roh Kudus akan bicara kepada kita. Artinya begini, Roh Kudus tidak pernah memimpin keluar dari Alkitab. Tidak. Jadi kalau Roh Kudus itu berbicara kepada kita, pasti sesuai dengan Alkitab. Nah, maka itu. Seberapa jauh saudara dikuasai Alkitab, firman Tuhan, sejauh itu Roh Kudus bicara kepada saudara. Nah, kalau saudara cuma dangkal-dangkal kenal firman, ya seperti itu. Roh Kudus mimpin ya dangkal-dangkal saja.
Tapi biarlah tambah hari dalam hidup kita, kita makin dalam tenggelam di dalam Roh Kudus, maka hidup ini akan luar biasa. Jelas ya? Nah, jadi misalnya, saudara lagi sakit hati betul pada seseorang. Terus saudara berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni orang itu. Tahu-tahu ada suara, racuni dia. Nah itu pasti bukan Roh Kudus. Tuhan firman-Nya kan berkata, kasihilah musuhmu, doakan orang yang membenci kamu. Nah itu dia. Nah hal yang kedua, itu ada di Lukas 11. Ya ayat 10, 11. Ya, Lukas 11 ayat 10, 11, 12. Ya, dikatakan begini. Bapak mana di antara kamu yang jahat sekalipun, kalau anaknya minta roti, nggak mungkin dikasih kalajengking. Anaknya minta telur, nggak mungkin dikasih ular. Nggak mungkin. Nah, ada yang tanya, bagaimana kalau minta peneguhan? Nah, jangan. Ya, kenapa? Kalau saudara minta peneguhan, minta tanda, berarti saudara juga masih mencurigai Roh Kudus. Sudahlah. Ingat ini, ya baca dulu Lukas 11 ayat 10 11 itu. Bapak mana di antara kamu yang jahat sekalipun nggak akan anaknya diberi setan. Nah, jadi begini maksudnya saudara, dengar. Kalau kita sedang berdoa, sedang bersekutu, sedang merenung dengan Tuhan, ya, terus kita mulai cinta firman Tuhan, saudara, tiba-tiba ada suara. Itu pasti Papa kita, karena kita sedang dengan Dia. Jelas ya? Nah, kecuali ini ilustrasi. Saudara sedang doa di kuburan, tiba-tiba ada suara, hai anakku. Nah itu pasti bukan Tuhan. Nah saudara sembahyang di kuburan kok. Pokoknya kalau saudara sedang bersekutu dengan Papa, hidup sungguh-sungguh dengan Dia, mengasihi Dia, begitu Papa hadir untuk saudara dan untuk saya, tidak mungkin Papa bilang gini, aku mau coba Jeki ini, aku kasih setan satu untuk dia. Nggak mungkin. Karena kita lagi bersekutu dengan Dia. Tanto, senang sekali Papa kamu gabung. Ini anak saya dari Singkawang. Hebat kamu. Jadi sering-sering baca firman ya Pak? Iya. Bagaimana membangkitkan keinginan untuk haus akan firman? Sama seperti orang haus duit tiap hari. Ngerti? Orang yang butuh duit tiap hari pasti rajin kerja karena perlu uang. Nah, kalau saudara membutuhkan firman sebagai modal hidup yang sungguh-sungguh, maka saudara akan punya kerinduan untuk mencari firman. Tanto, Papa jarang lihat kamu muncul loh. Ya, ayo mulai hari ini. Papa ini hampir tiap hari pasti ngajar. Ya mulai hari ini Tanto ya, walaupun kamu sibuk, ya kamu harus. Gitu. Jelas ya? Oh ini luar biasa. Nah ini ada kesaksian di Facebook, saya baca. Saya pernah mengalami seperti disuruh gitu Pak. Seperti bisikan. Dan tiba-tiba langsung saya kerjakan. Buka HP-mu anakku ya. Terus betul Pak, saya lemes pas buka HP anak saya. Sekedar informasi. Untuk anak usia 12 tahun ke atas, maaf, sudah masuk grup Telegram yang menyesatkan. Mereka yang rata-rata suka dengan artis-artis Korea, ada grupnya. Puji Tuhan mengingatkan saya, sampai hari ini saya protek penggunaan HP-nya. Nah ini, contoh, seorang papa, tiba-tiba digerakkan Roh Kudus untuk buka HP anaknya. Jadi nggak terlambat itu. Ada banyak kesaksian dalam hidup ini. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Ya, indah sekali. Oke. Bagian berikut. Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20. Ayat yang ke-22. 23.
Bagaimana agar peka terhadap kehendak Roh Kudus? Ini pertanyaan di Instagram. Nggak usah puasa, nggak usah nambah jam doa 8 jam sehari. Untuk peka terhadap Roh Kudus, Tuhan cuma meminta modal satu, nurut. Kalau Tuhan menemukan suara taat, maka Roh Kudus akan terus bicara kepada saudara. Nah, maaf Pak, ada yang tanya. Tapi di Alkitab ada contoh minta petunjuk Tuhan. Beda, minta petunjuk dengan minta tanda itu beda. Ya, seperti hamba yang saat mau meminang Ribka untuk Ishak. Nah, karena Eliezer, ini ayatnya ada di Kejadian 24. Karena Eliezer itu takut salah. Maka itu dia minta peneguhan dari Tuhan. Nah, kalau kita nggak takut salah, nggak usah curiga pada Roh Kudus, nggak perlu. Begitu pula Gideon. Karena Gideon itu ragu-ragu. Dia itu siapa? Mengalahkan orang Midian sebanyak itu. Nah, jadi kalau kita yakin pada Bapa di surga, nggak perlu minta tanda. Kerjakan saja. Mana ini ceki ayatnya? Kisah Rasul 20 ayat 22-23. Kisah Rasul 20 ayat 22-23. Biarlah ini menjadi bagian dalam hidup kita sepanjang umur hidup ini. Kalau hidup dipimpin Roh Kudus itu, pasti kita adalah anak-anak Tuhan. Oke? Ya, udah kecil sekali Jack. Ini kamu bentar, kecil betul. Tetapi sekarang, lihat ini. Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh. Nah, ini luar biasa. Sebagai tawanan roh. Nah, maka itu kita sering-sering tanya, siapa yang menawan kita? Jelas ya? Oke Jack, biarin dulu. Ya, mana tadi? Kok berubah Jack? Oke Jack. Oh bukan, itu pasal 21. Pasal 20 Jack. Yang tadi itu. Oke. Supaya cepat, saya baca di sini. Ya, yang tanya. Maaf ya. Kalau lagi baca Alkitab, lagi berdoa, itu pasti Roh Kudus. Nggak usah ditanya lagi. Ya, oke, saya baca. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Siapa yang menawan kita selama ini? Siapa? Sebagai tawanan roh. Ya, aku pergi ke Yerusalem. Jadi Roh Kudus itu nyetir Paulus, nggak maunya sendiri, ya. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, nggak tahu, ya. Mau siapa itu? Mute ya, tolong dimatikan. Ya, terus. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, nggak tahu. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Saudara garis bawahi. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Oh ya, tadi saya lupa itu membaca terjemahan versi membaca dengan mudah. Maaf. Wah, terlalu banyak ini yang masuk. Bentar. Supaya mana tadi? Dari Mike, sebentar. Ya, dipimpin kemauan sendiri sering salah, tapi dipimpin Roh Kudus tidak pernah salah. Amin. Betul sekali. Ya, maaf. Bentar ya Mike tadi. Mana tadi? Oh ini. Galatia 2:20 saya baca terjemahan versi membaca dengan mudah. Sebenarnya bukan lagi aku yang hidup sekarang ini, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku masih hidup di dalam tubuhku, tetapi aku hidup oleh iman dalam anak Tuhan Yesus, dalam anak Tuhan Yesus yang mengasihi aku dan memberikan dirinya
sendiri untuk menyelamatkanku. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayat 23 cek. Ayat 23. Mana? Oke, ya stop dulu cek. 23. Udah? Ayat 23 ya. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Selain yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota. Ngerti ya maksudnya? Dari kota ke kota. Berarti itu hidup yang dipimpin, diatur, disetir, dikendalikan, diperbudak oleh Roh Kudus. Bukan maunya sendiri. Enak loh saudara. Kalau hidup itu dipimpin Roh Kudus, aduh bagaimana? Ada yang tanya lagi di IG. Kalau minta petunjuk kepada Roh Kudus tentang jodoh gimana? Nggak boleh. Itu bukan urusan Roh Kudus. Pokoknya jangan milih-milih. Itu saja. Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi mata tidak boleh ikut-ikut milih. Ya, percayalah hidup yang dipimpin Roh Kudus semuanya akan diatur oleh Roh Kudus. Ya, itu dia. Oke ya, yang tanya ini biar saudara mengerti. Tuhan sudah menyediakan, asal jangan milih. Nah maaf, kenapa ada orang yang menunggu Roh Kudus bicara tentang jodohnya? Kok nggak datang-datang? Maaf, karena orang itu sudah milih-milih, sudah punya kriteria. Aku mau jodoh yang begini, aku mau yang begitu. Nah, selama itu, maka tidak mungkin Tuhan akan bicara. Karena orang itu sudah punya kriteria, sudah punya pilihan. Nah, maka itu seperti Paulus ini. Kisah Rasul 20, 22, 23. Dia nggak bisa ngatur hidupnya sendiri. Selain, ya, semuanya belajar. Ayat 23 Kisah Rasul 20. Selain daripada yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepadaku. Nah, ada nggak sikap hidup seperti ini di dalam hidup kita yang dinyatakan oleh Roh Kudus? Bahwa dari kota ke kota, ya, perhatikan baik-baik, dari kota ke kota, penjara dan sengsara menunggu aku. Kok nggak enak sekali? Tapi itu yang Paulus taati, walaupun nggak enak. Maka itu penting sekali kita hidup di dalam kebenaran ini. Ayat terakhir. Nah, hidup dipimpin, diatur oleh Roh Kudus. Ternyata bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kok bisa? Kita buka Keluaran pasal 3. Ya, ini ayat yang terakhir. Kita pernah belajar ini tentang Musa berapa hari yang lalu. Ya, Keluaran pasal 3. Nah, ini harus belajar saudara. Keluaran 3 ayat yang ke 5. Ayat 5. Terus mulai ayat 5 ya. Ini pertama kali, Jack satu terjemahan aja Jack ya. Ini pertama kali Musa mendengar suara Tuhan. Ya. Saya baca ya Keluaran 3 ayat 5 mulai. Aduh Jack, kenapa ini Alkitab kecil sekali? Oke, saya akan baca dalam buku aja, enggak apa-apa Jack ya. Keluaran pasal 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, Yahweh berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi Yahweh berfirman, akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Tuhan. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan, perhatikan ayat 7. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka
yang disebabkan oleh pengerah-pengerah atau pekerja apa yang menyiksa mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, luar biasa. Nah, dengar ya, catat supaya semua pertanyaan stop. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Nah, belajar dari sini. Mendengar suara Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus. Jangan hanya mikir kepentingan diri sendiri. Tuhan, aku ini lagi sulit kerjaan loh Tuhan. Bagaimana aku dapat kerjaan? Tolong berkati aku. Salah. Tuhan, jodohku ini siapa Tuhan? Kok nggak datang-datang? Salah. Maaf. Tuhan, aku ini mau pindah rumah loh Tuhan. Cari kontrakan rumah yang bagus murah itu di mana ya Tuhan? Salah. Menurut Keluaran 3 yang baru kita baca tadi. Pertama kali saudara belajar mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitahu saudara bahwa di dekatmu ada orang susah yang perlu Tuhan. Saya ulangi. Pengalaman Musa harus jadi pengalaman kita. Belajar mendengar pimpinan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Belajar untuk jadi berkat buat orang lain. Seperti yang saudara kita Hendra di Zoom tadi berkata. Memanusiakan manusia yang lain. Itu baru benar. Maka kalau awal-awal saudara belajar seperti itu. Maka saudara nggak akan minta dipimpin Roh Kudus hanya untuk kepentinganmu sendiri. Kepentingan bisnismu, kepentingan maaf. Belajar mendengar seruan, rintian, jeritan orang lain. Maka itu saudara sampai hari ini hampir 49 tahun. Saya dipimpin Roh Kudus selalu tentang orang lain. Dan akhirnya saya pun keberkatan. Itu yang luar biasa. Siap ya? Mulai hari ini jangan mikir untuk kepentingan kita. Ayo kita mikir untuk kepentingan orang lain dalam hidup ini. Oh, betapa indahnya kalau kita hidup dipimpin, diatur oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita taat. Ayo kita nurut. Puji Tuhan. Oke. Oma lanjut. Oke, terima kasih Pak Jeki Misa. Terima kasih Koden untuk khotbahnya yang luar biasa. Memang Amin. kita dalam hidup kita aat pertama-tama dan gelundung aja. Amin. Gelundung saja. Iya. Nah, itu. Memang kadang-kadang agak susah karena mungkin kita masih daging. Tapi ya sudah, sekarang mulai saat ini Belajar. sudah berkali-kali kita dengar khotbah Koden yang begitu luar biasa. Itu kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, mari. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan. Sekarang mic-nya boleh dibuka. Den. Silahkan Bapak Ibu. Den. Terima kasih untuk partisipasinya dalam Zoom. Ayo Frankie, sudah dibuka videonya. Itu Pak Duki dari... Superman-nya kok nggak ada sekarang, ganti ya. Sebentar, Agatha. Itu ada komen dari Pak Duki di Nabire. Pasrah bongkoan. Betul. Pak Duki ini dari Jawa ya? Iya, orang Banyuwangi. Tapi sudah lama ada di Nabire. Wih, Hana, who got it with you? Mufro, ui. Ya, ya, Broun. Hana, puji Tuhan. Ya. Ada yang mau bertanya? Ayo, silakan. Pak Rekianto, ini kok asik bener namanya dalam bahasa Jepang atau Chinese tulisannya Pak? Salam kenal Pak Rekianto. Mari Pak, tolong dibuka mic-nya. Mari Bapak Ibu silahkan membuka dan bertanya. Andrianto, ayo. Ayo tanya Andre, ini Papa, anaknya Papa Daniel yang sangat
sudah siap waktunya untuk kalian semua ya. Saudara-saudara, Ya, saya marilah mau kita bertanya sama menghargai. Oke, Pak Budi silahkan. Ya, Koden. Ya, Shalom Koden, ini Shalom. saya mau tanya ya. Kan biasanya kalau ada hamba Tuhan itu kalau pas dia lagi khotbah atau lagi KKR gitu Koden, kan kadang-kadang kan dia kan berbicara Koden. Dia bilang, oh Roh Kudus berbicara kepada saya, ada seorang wanita ibu yang sedang sakit pinggang atau bagaimana. Seperti itu apakah bisa betul seperti itu ya Koden ya? bisa. Kejadiannya? Bisa. Jadi ada orang-orang yang butuh Tuhan di situ, tapi dia nggak tahu bagaimana. Nah, maka itu kita pun harus bisa dipakai Tuhan seperti itu. Selalu siap. Ya. Oke Koden. Ya. Cuman itu aja yang saya Ah, tanyakan. puji Tuhan. Bisa. Koden juga berapa kali ngalami itu. Oke. Ya, di Facebook ada yang tanya, bagaimana kita bersikap kepada orang yang telah kita manusiakan tapi berbalik berbuat jahat sama kita. Harus mengampuni. Jangan lagi orang itu terhadap kita. Kita pun pernah menyakiti hati Tuhan. Padahal dia sudah menolong kita. Betul nggak? Sering, Koden. Nah, sering makanya. Jadi kalau ada orang yang pernah kita manusiakan, ternyata balik berbuat jahat, ya sudah. Kita juga pernah berbuat itu pada Tuhan Yesus. Ampuni. Oke. Ndre, kenapa kok videomu mbok pateni, Ndre? Ayo, ada yang lain? Ari, Papa senang kamu gabung. Ini anak saya yang hilang itu. Saya cari-cari berapa hari ini. Di mana Koden? Di FB, IG? Enggak, di IG. Yang Arya. Itu Alexander. Yang ada 3 orang foto itu. Tapi nggak jadi datang kok, Den. Kita ajak nginep nggak mau. Oh ya itu, tapi dia ngikuti di Facebook. Ya. Iya. Di Zoom. Ya. Oke, yang lain ayo. Ayo Andrianto, silakan. Sudah dibuka mic-nya dan berkali-kali. Oke, saya nanya Aku Den. Selama ini kan saya sering kalau ingin mendengar suara Tuhan, kalau ingin dapat penglihatan atau apapun, jangan maksudnya kemudian bilang soal berpuasa, nggak perlu berpuasa, nggak perlu. Apakah berarti jadi konteks berpuasa itu kita memang tidak perlu kok? Dan misalkan kita itu perlu berpuasa, itu sejatinya dalam konteks apa? Ya. Alkitab itu menulis orang berpuasa, Tuhan sedang perlu orang itu secara khusus. Maka itu Tuhan tarik orang itu, jangan sibuk makan, minum, dan lain-lain. Ayo menyendiri dengan aku. Itu konteks puasa. Berarti bukan konteks puasa harafiah, kan ya? Gimana? Putus-putus? Maksudnya bukan puasa yang secara harafiah ya? Bukan. Nah, maka itu gini loh. Puasa agama itu istilah saya, maaf, mogok makan, demo mogok makan supaya Tuhan kasihan. Ya udahlah, tak turuti kamu daripada kamu mati kelaparan. Nah, itu puasa agama-agama. Tapi kalau puasa yang benar, begitu asiknya dengan Tuhan sampai lupa makan, lupa minum. Ya kalau konteksnya Yesus berpuasa 40 hari itu bagaimana? Iya, karena dia mau persiapan pelayanan. Nggak mau diganggu dengan makan minum. Dia sibuk dengan Papa di surga sebelum dia masuk dalam pelayanan. Nah, apalagi kalau ada gereja mengajar puasa supaya sakti, ngusir setannya gampang. Wah, itu rusak sekali itu. Kalau puasa supaya sakti, ya jadi dukun sekalian aja. Jadi anak buahnya si kunyuk dong. Iya, makanya itu. Ya. Ya, sudah cukup puas Pak Andrianto? Jawaban Koden kok kayak masih mikir ini. Masih meres api. Jawabannya sangat-sangat dalam ini. Jadi apa yang dikatakan Koden ini selalu rahasia.
Oke. Saya akan jawab yang di Facebook. Ada berapa yang bertanya? Nah, suara siapa itu ya? Yang di Facebook saya akan jawab. Tadi harus mikir orang lain untuk peka terhadap suara Roh Kudus. Walaupun diri sendiri lagi dilanda kesulitan. Nah, kesulitan kita perlu kita tanya. Kenapa sampai ngalami kesulitan? Biasanya kesulitan kita itu terjadi karena kita serakah. Kita rakus. Ya, kita berusaha memenuhi keinginan kita. Bukan keperluan kita. Kalau kita memaksa menuruti keinginan kita, ya pasti akan ngutang terus hidup itu. Tapi kalau hidup dipimpin Roh Kudus, percayalah kesulitan pun akan jadi berkat. Oke? Udah puluhan tahun didoakan tapi nggak bertobat juga. Bagaimana? Ya masih banyak yang perlu didoakan kok. Kalau dia nggak mau berubah, ya sudah itu urusan dia. Daripada buang-buang waktu, jangan doakan orang itu, doakan yang lain yang mau berubah. Begitu ya? Ya. Oke. Sudah puas Pak Andrianto? Mukanya kayaknya masih belum puas dia. Oke. Dipikir dulu lagi pertanyaannya yang lebih mantap supaya Koden bisa menjawab dengan mantap. Sekarang selanjutnya dari Ibu Riyama Huta Barat, Koden. Iya. Bagaimana bentuk Roh Kudus berbicara ke kita, Pak? Melalui apa gitu maksudnya? Ya, oke. Horas Boru Huta Barat. Ya. Jadi begini. Roh Kudus bisa bicara kepada kita lewat bermacam-macam cara. Ya, yang pertama kita tuh lagi mikir sesuatu tentang pelayanan, tentang orang lain. Tiba-tiba dik ada ide di pikiran kita untuk buat itu. Ya sudah, kerjakan itu. Itu pasti dari Roh Kudus. Atau kita lagi mikir sesuatu, ingin dapat jawaban dari Tuhan. Tiba-tiba ada perasaan yang halus sekali muncul di perasaan kita. Nah, itu dari Roh Kudus. Bisa audible, ada suara. Nah, seumur hidup saya baru 2 kali itu ada suara jelas di telinga saya. Tapi itu nggak harus. Bisa lewat mimpi. Bisa. Bisa lagi baca Alkitab. Tuhan bicara. Bisa lewat orang lain. Jadi banyak cara ya, Boru Huta Barat. Puji Tuhan. Oke, yang lain. Pokoknya kita mau latihan hari ini. Begini ya saudara. Supaya pertanyaannya saudara jelas semuanya. Kalau Roh Kudus tahu bahwa saudara mau diatur. Tolong perhatikan yang masih bimbang. Bagaimana cara mendengar suara Roh Kudus? Dengar, saya beri tip yang paling gampang. Kalau Roh Kudus tahu bahwa saudara mau ditawan, mau dibelenggu, mau disetir, mau diatur, mau diperintah, mau nurut pada Roh Kudus. Udah, itu aja. Pasti Roh Kudus akan menuntun saudara. Saya ulangi lagi, supaya saudara puas dan gak ada pertanyaan lagi. Khususnya bagi yang sudah sekian puluh tahun jadi Kristen. Misalnya saudara di satu gereja, sampai 3 kali ganti pendeta, pada mati semuanya. Saudara gak pinter-pinter. Maaf. Itu karena saudara tidak mau disetir. Gak mau dikendalikan. Gak mau diatur oleh Roh Kudus. Ya Roh Kudus gak bisa ngapa-ngapain kalau dia tahu saudara gak mau taat pada dia. Saya harap ini menjadi jawaban dari semua yang banyak bertanya. Ini chattingnya sudah 37. Banyak sekali. Satu lagi, Koden. Apa itu? Saya mau tanya, apakah Roh Kudus mau berbicara tentang sesuatu atau apapun kepada orang yang masih hidup dalam dosa? Nah, semua orang dicintai oleh Bapa di surga. Kalau ada orang hidup di dalam dosa, Roh Kudus akan datang mengingatkan dia. Tapi tetap keputusan pada orang itu mau nurut atau tidak. Dan itu banyak terjadi.
Saudara, pertanyaan sore kita Andri ini luar biasa. Saya percaya sampai hari ini Roh Kudus masih berbicara kepada semua orang, apalagi yang masih hidup di dalam dosa, untuk mengingatkan. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16. Bentar, saya cari ayatnya. Ayat yang ke-8. Ya. Atau mulai ayat 7 supaya jelas ya. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, lalu apa tugas Roh Kudus? Lihat ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Jelas, Andre? Roh Kudus salah satu tugasnya mengingatkan manusia yang sedang hidup dalam dosa untuk bertobat. Maka itu kalau saya balik pertanyaan ini, yang sedang dalam dosa saja Roh Kudus masih mau bicara, apalagi kita yang di dalam kebenaran, masa Roh Kudus gak mau bicara? Oke? Benar. Oke, sekarang Pak Duki Koden dari Nabire P. Kalau kita selalu berpikir positif, pasti kita tidak akan kecewa walau orang selalu nyakiti kita. Betul. Pertanyaan. Betul sekali. Kalau kita berpikiran positif, kita tuh nggak pernah curiga dengan orang, saudara. Orang yang suka curiga dengan orang, yang jahat itu dia. Maka itu dia nganggap orang lain kayak dia. Nyurigai orang terus. Tapi orang yang pikirannya positif, dia nggak bisa curiga dengan orang. Walaupun orang itu punya niat jahat. Itu sudah jauh di atas. Kenapa? Oma Agatha ini. Itu siapa ya? Saya ini urutan. Oke, Pak Duki sudah. Ini pernyataan. Ya, terima kasih. Oke Pak Duki, terima kasih. Koden ini dari Arya A. Pernyataan Papa adalah seseorang yang menyelamatkan hidup saya walaupun saya sangat sering melakukan kesalahan. Tapi Papa selalu memaafkan dan membimbing saya ke arah yang lebih benar. Amin. Terima kasih Papa. Puji Tuhan. Lanjut. Ya, Hendra Susanto. Masalah adalah ujian pendewasaan diri. Jadi tidak ada alasan untuk salahkan orang lain. Amin. Belajar menghadapi masalah agar menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan. Ya. Dari Sulaiman S. Sanasta. Shalom Papi. Saya tidak bertanya, tapi cuma minta dukungan doa. 2 hari ini drop. Diare dan demam tinggi. Ya, nanti Sampai didoakan. sempat kepikiran COVID. Hari ini sudah agak meningkat, makanya bisa ikut Zoom. Puji Tuhan. Oke. Ya. Dari Centeng, Koden. Ya. Pertanyaannya, bisa nggak ya marah karena Roh Kudus? Ulangi, bisakah? Bisa nggak ya marah karena Roh Kudus? Marah karena Roh Kudus. Saya nggak ngerti. Ya. Lah ya, aku juga nggak ngerti. Ya oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Namanya. Lanjut aja. Oke. Yang berikut. Ini dari Anwando. Oh, Ini itu loh, Jen, Pak ayo. Den. Oh, ini ada yang tanya ya. Apakah bisa nggak orang tuh marah karena bimbingan Roh Kudus? Loh, Marah dalam kebenaran gitu loh. Ya. Ya, bisa. nggak ngerti, Lian. Maksudnya marah dalam kebenaran bagaimana? Bisa, Roh Kudus tidak pernah. Iya. Oke. Nanti aja, Lian ya. Japri aja ya. Nggak bingung. Lanjut ya. Ya, lanjut. Ini dari Pak Armando. Roh Kudus kadang bawa kita ke tempat yang kita tidak suka.
Iya. Pokoknya Roh Kudus akan nuntun kita, nggak perlu kita curigai dia. Oke. Ya, Oke, ini Pak Yusuf Marquez hanya menurunkan ayat-ayat. ya nggak usah dia Pak aja Oke, ya. Koden, terima kasih sudah selesai semuanya. Puji Waktu Tuhan. saya selesai. Hostnya. Edi, ntar kontak Koden ya Edi. Di sini. Kenapa Koden? Enggak, ini saya jawab yang di Facebook. Ada teman lama yang dulu dari Sydney. Ya, oke. Miska, nggak apa-apa terlambat kan masih bisa dilihat, terekam di Facebook dan di Instagram. Jelas ya? Nah, besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat saya mengajar lagi. Ayo buka ya Facebook, Instagram. Saya belum tahu itu apa Zoom-nya di mana. Saya belum ngecek Facebook apa itu WA saya. Tapi buka aja di IG dan di Facebook nanti biar Fitri yang mengumumkan jam 5 ya WIB, lalu jam 9:15 WIB juga ya. Koden jam 5 pagi. Iya, beli Belanda masih jam 11 kok. Nanti malam. Ayo Pak, jangan tidur. Oke, Mas, ada yang mau bertanya, saudara-saudara, Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak, saya mau minta Ibu Riyama Huta Barat untuk menutup Zoom ini. Masih ada yang mau bertanya? Ivan mau bertanya? Ya, waktu Jawa. Wijaya. Jam 5 WIB, 5 subuh. Jadi di Papua jam 7. Jadi pendengar aja Bu. Sudah cukup Bu Agatha. Sudah cukup kelas. Terima kasih. Enggak, Ivan. Bukan Anto. Budi. Namanya juga Ivan Budi Wijaya. Oh iya Bu, sudah saya jadi pendengar aja Koden. Ya. Iya, berarti di grup ini ada 2 yang namanya Budi Wijaya ya Bu Agatha. Tapi dia Ivan depannya, Pak. Oke. Ya, sudah tidak ada. Ibu Riyama Huta Barat, silakan tutup Zoom ini. Ibu, silakan berdoa. Bu Riyama. Ya, Mari Bu, silakan untuk doa Zoom ini. ya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya, Papa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah yang diberikan pada malam hari ini. Ini pertama kali saya ikut di sini. Saya merasa senang. Ya, Tuhan. Tuhan memberikan batin mengingat kali untuk kita selalu hidup untuk terus untuk satu aja sampai ajarkan Tuhan untuk menjadi anak yang penuh untuk dari kami sehari-hari supaya kami bisa menjadi berkat buat orang lain, peka sama orang lain yang bisa pertolongan. Ya, Tuhan. Nggak hanya fokus pada diri sendiri, tapi juga melihat orang lain bukan pertolongannya. Dan terima kasih untuk Terima kasih semua Papa kali. dalam nama Berkati kami Yesus. semuanya hadir di Ya, sini. Papa. Lindungi kami semua Tuhan, jagain dari segala macam penyakit virus yang mematikan yang sedang. Ya, Tuhan Yesus, kau lindungi kami semua, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih Bu Huta Barat. Bu Huta Barat lokasinya di mana ya? Jadi sampai besok ya. Jam 5 pagi dan jam 9:15 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya nggak tahu siapa Golswe ini. Jadi nggak mungkin sekali selamat tetap selamat. Oke ya. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati ya. Tanto, nanti Papa telepon kamu. Semuanya Tuhan berkati. Oke, sampai besok ya semuanya.